Halo Sobat Apetra Industri, kita berjumpa kembali di channel kesayangan kita tentunya yang bukan sekedar memberikan deskripsi tapi juga pastinya ada solusi. Bersama kita tentunya sudah terlihat ada Bapak Pendeta Heri atau abang saya, Bang Heri, yang akan membagikan sesuatu yang sangat penting nih. Ini lagi diomongin juga nih Bang sama orang Bang, dari kitab Wahyu ya, pasal 1 nih sama pasal 2. Semua pasal? Oh enggak, cuma ada 3 ayat aja yang mau kita bahas. Jangan khawatir Sobat Apetra udah waduh panjang nih gitu. Enggak ya, kalau di Apetra Ministry semua bisa dibuat sederhana. Oke, sebelum kita mulai silakan Bang untuk menyapa Sobat Alpetra terlebih dahulu. Shalom sahabat Alpetra, kita jumpa lagi senang bersama-sama. Dan saya harap sebuah sukacita damai sejahtera dalam hidup kita karena Tuhan Yesus selalu ada di hidup kita. Iya. Haleluya. Selamat malam. Selamat malam. Ini ya Sobat Apetra, semua pasti lagi sehat-sehat ya. Kita mau bahas sedikit nih dari yang pertama aja ya. Kita langsung aja nih dari kitab Wahyu itu. Di dalam Wahyu pasal 2 ayat 9 ya, saya bacakan. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Nah, ini adalah salah satu surat dari kitab Wahyu ya. Maksudnya surat yang dituliskan untuk jemaat di Smyrna nih. Smyrna itu adalah sebuah kota yang metropolis lah ya saat itu. Sekarang ini ada di Turki. Semua 7 kota yang dituliskan itu adanya di Turki ya kalau zaman sekarang. Nah, tapi kita nggak ngebahas itu ya. Nantilah bahas itu sama abang ya. Belum waktunya kita bahas kitab Wahyu. Kita mau bahasnya ada kata-kata sebaiknya mereka adalah jemaah iblis. Nah, ini dulu nih Bang. Ini jemaah iblis ini maksudnya apa sih Bang? Emangnya di sejak zaman apa ya, sejak zaman rasul-rasul gitu sudah ada jemaah iblis gitu Bang? Ya, sahabat Apetra dan pemirsa, terkait dengan ayat itu, jemaah iblis berarti mereka dulu hidup dalam kegelapan. Dulu mereka belum mengalami perjumpaan dengan Yesus atau belum bertobat, belum lahir baru, ya, belum mengalami kelahiran kembali. Jadi istilah yang dipakai jemaah iblis. Mereka masih terjebak di dalam kegelapan. Karena di dalam Alkitab menyebutkan dahulu kamu dalam kegelapan. Efesus 5 ayat 8. Atau Paulus juga menyebut dalam Efesus 2 ayat 1-2, dahulu kamu roh-roh di angkasa, jadi kuasa kegelapan. Tapi setelah menjadi percaya kepada Kristus, yaitu umat pilihan, umat Tuhan Yesus, statusnya kudus, statusnya anak Allah. Nah, ini yang membedakan. Nah, seringkali orang yang tidak memahami Alkitab jadi membacanya dengan pemahaman yang kerdil, yang sotoy atau gagal paham, yang tidak pernah membaca berulang dari Kejadian 1 sampai Wahyu 22 ayat 21 berulang-ulang ya, padahal setahun itu bisa tuntas 2 kali membacanya berulang-ulang. Tapi mengklaim dengan salah pemahaman. Akhirnya apa? Salah paham, gagal tafsir, gagal paham. Nah, baik juga orang Kristen seringkali melampaui apa yang disebutkan di dalam Alkitab makna sesungguhnya. Kadang-kadang merasa atau meraba-raba, itu yang disebut dengan tafsiran intuisi, ya, bersifat mengira-ngira. Wah, kalau jemaah iblis berarti memang orang Kristen ada yang kelompok iblis dong karena disebut jemaah. Aduh, adil sekali, ya.
Gagal Wah. paham sekali seperti Iya, iya. itu. Tidak begitu. Iya. Ya, orang yang di luar Yesus pasti berkawan atau bersahabat dengan, nah Iblis. itulah yang disebut dengan Nah, kegelapan. nah itu. Nah, itu yang disebut dengan jemaah iblis. Nah, Iya, tapi setelah di dalam Yesus, statusnya sudah status anak Allah, orang Allah. kudus, Iya, tidak berdosa, ya, iya, bahkan disebut sahabat, kata Tuhan Yesus. Nah, itu iya, statusnya. betul. Iya, iya Bang. Itu juga sama ya, seperti yang disebutkan di pasal setelahnya ya, di Wahyu 3 gitu. Nanti pesawat Apetra bisa lihat. Nah juga Bang, ini kan katanya malahan ada satu tempat tahta iblis ya. Nanti itu kita lebih jauh ya, kita akan membahas itu. Cuma memang yang sekarang lagi booming ini kan Bang, karena ada film itu ya, Kerja Setan itu. Ya. Nah, jadi makanya berarti ada jemaah iblis gitu. Nah, kayaknya lebih cocok disebut jemaah iblis ya Bang daripada Kerja Setan gitu. Saya juga belum nonton sih. Nah, apakah sahabat apa tahu saya nonton atau Abang mungkin ada rencana mau nonton ya? Tidak, saya belum nonton, cuma tahu ya. Iya, lagi booming tuh. Tayangan box office Wah. untuk film Indonesia. Ya itulah ya Bang. Memang kita belum nonton ya, tapi kan kita bahasnya bukan dari hasil tontonan ya, kita bahasnya dari Alkitab gitu. Jadi saat ini ya sebelum masuk ke topik yang berikutnya yang sangat krusial juga nih, kita mau bahas tentang jamaah iblis ini gitu. Jadi memang ada beberapa pengikut iblis ya Bang. Mungkin sejak perjanjian lama ya Bang, ada yang ikut iblis gitu ya Bang. Ya, prinsipnya baik dalam perjanjian lama, Kang Alfa, maupun dalam perjanjian baru, istilah umat ya, atau istilah dari bangsa, berarti kan kumpulan besar ya, atau sekelompok besar yang berkumpul dalam konteks padang gurun di perjanjian lama, berarti orang yang dipilih Tuhan ya menjadi umat atau biji mata Allah. Secara teologis di perjanjian baru, orang yang percaya kepada Kristus tidak sekedar umat atau pilihan Allah, tapi anak Allah, terangnya Allah, begitu ya, kudusnya Allah, ya, atau kita disebut spesial. Jadi terkait dengan yang kita katakan di sana ya, kenapa kitab perjanjian baru khususnya Wahyu memakai kata jemaah ya, mungkin karena Indonesia seringkali terjemahan lagi ya dengan rumpun atau bahasa Arab ya, karena disebut pengaruhnya ya jemaah istilah dalam konteks keagamaan ya, sekumpulan, kelompok, atau juga mereka yang melakukan tradisi peribadatan seperti berdoa ya, melakukan aktivitas di sana dan seterusnya. Begitu. Ya. Nah, itu ya. Terus mungkin kita ulas sedikit juga nih sahabat Apetra ya, bahwa penggunaan kata jemaah iblis itu ya tadi dari bahasa ya, kata Bang Heri ya. Nah, terus gereja setan. Nah, itu juga berarti dari bahasa aja ya Bang ya. Karena arti gereja kan, masa itu sih, kan gereja itu awal katanya dari eklesia ya Bang. Ya, dalam Kristen jemaah ya berarti persekutuan, berarti tempat kumpul orang yang beriman kepada Yesus. Orang di sana melakukan peribadatan, melayani, kesaksian, lalu melakukan komunitasnya dengan mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh pemimpin gereja, dalam hal ini pendeta ya. Nah, itu sepertinya memang bertolak dari kumpulan ya, atau grup komunitas yang terkait dengan peribadatan, ibadah, dan lain sebagainya. Nah, tapi bagaimana dengan jemaah seperti yang disapa di dalam perjanjian baru, kitab Wahyu? Kita melihat tentu ada kumpulan di mana mereka
menyenangkan Tuhan, ya, yaitu Yesus Kristus, penebusnya. Lalu ada juga sebaliknya, kumpulan yang dimana mereka yang belum percaya kepada Kristus berada dalam kegelapan, ya. Nah, dalam konteks tadi film Gereja Setan, ya itu juga jemaah yang dimana memuja setan, salibnya terbalik sebagai tanda simbol yang mereka menolak Yesus sebagai anak Allah, ya, yang menolak Yesus sebagai juru selamat satu-satunya, bahkan mereka memuja yang bertanduk-tanduk itu, ya, yang mereka ini lalu dikorbankan, ya. Ada yang dikorbankan dan lain sebagainya. Apakah mereka jemaah? Iya, betul, jemaah. Ya, kumpulan. Orang Kristen juga melakukan peribadatan, ya. Iya, betul juga jemaah. Kumpulan. Mendengarkan firman Tuhan, melayani, ya, bersaksi, memuji, menyanyikan pujian, ya, dan lain sebagainya. Ya, betul. Nah, tapi dalam Alkitab, ya, apa yang disebut dengan jemaah iblis atau pemimpinnya iblis pun takut dan tunduk kepada Yesus Kristus. Aku tahu engkau yang maha tinggi, aku tahu engkau yang maha kudus, ya, dalam Alkitab disebut seperti itu. Aku tahu, dan lain sebagainya. Artinya iblis juga tahu bahwa Yesus yang ditunjuk oleh Bapaknya, ya, sebagai penguasa di bumi dan di surga, ya, yang nanti akan menjadi Mesias, juru selamat, dan sudah menjadi juru selamat, yang nanti akan menjadi hakim. Iya. Dan kita tinggal tunggu, ya, bahwa dia akan datang kedua kali menghakimi semua, termasuk iblis juga dihakimi. Nah, itu dia. Iblisnya aja dihakimi, apalagi pengikutnya kan dihakimi. Apalagi jemaahnya. Iya. Ya. Karena Yesus sudah mati dan bangkit mengalahkan maut, ya. Nah, itu Kang Alfa, ya. Nah, itu tuh juga iblis saja dihakimi. Dan ini lagi, ya, saya akan ngomong lagi juga yang seperti Abang sering juga omongin, ya, terus dalam Alkitab, ya, bukan karena Bang Herinya nih, tapi karena dalam Alkitab. Nanti kan kita juga ikut menghakimi, ya, Bang. Nah, pertanyaan saya juga sama, saya ulang lagi, mau jadi yang dihakimi atau mau jadi yang ikut menghakimi, gitu ya, Bang, ya. Nanti kan orang-orang percaya yang dipilih Tuhan itu kan akan ikut menghakimi, ya, Bang, seperti yang tadi Abang jelaskan, ya, bahwa pasti nanti kita akan dibilangnya apa, turut menghakimi bersama hakim yang maha, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Oke. Sobat Petra, ini ada juga yang menarik, ya. Saya akan bacakan dari Wahyu 1 ayat 18. Nah, dan mungkin sebetulnya ayat 17, ya, tapi saya baca dari ayat 18 aja, ya. Dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Nih, kata yang menarik ini, Bang, ada kata aku telah mati, ya, Bang, ya. Itu kalau kita baca di Wahyu 2 juga, ya, ayat 8 tuh. Ada juga kata itu, Bang, yang telah mati gitu. Nah, ini kalau saya lihat sih kadang orang cuma sepotong, ya, Bang, kebiasaan, ya. Baca sepotong gitu. Padahal setelah itu ada tulisannya hidup kembali. Tapi ini mungkin bisa Bang kasih pencerahan dan penerangan biar nggak gelap nih, Bang. Kan masa dibilangnya Tuhannya berarti Tuhannya mati, katanya, Bang. Gitu, Bang. Karena ada tulisan di sini aku telah mati gitu. Dan sahabat Alpeta, seperti yang saya sebutkan tadi, orang atau pribadi yang tidak paham sejarah penyelamatan dan isi Alkitab tentu membaca dan menafsir sepotong kata atau bermakna yang paradoks atau makna berdasarkan pikiran atau otaknya saja. Nah, seringkali ini disebut penafsiran alegoris, penafsiran yang sakit hati, ya, mencoba menemukan
makna atau kata yang menyerang, tapi minim, bahkan tidak ada pengertian yang dia didapatkan dari kata yang sesungguhnya. Ya, nah inilah yang disebut dengan jemaah iblis juga, karena iblis tidak pernah tahu rencana Allah. Ya, dipikir Tuhan Yesus mati, iblis menang, padahal Yesus bangkit mengalahkan maut. Nah, itu sama dengan tadi orang yang menganggap bahwa orang Kristen Allahnya mati, ya, atau Allahnya nggak mati, ya, tapi digantikan. Nah, itu juga yang disebut dengan iblis. Karena iblis nggak pernah tahu rencana Allah, ya. Iblis beranggapan bahwa Yesus itu hanya sebatas mati, ya, atau dia menyaksikan ditangkap oleh penguasa dan lain sebagainya. Tapi Yesus bangkit, ya, bahwa lewat kematian Allah jauh sebelumnya sudah menubuatkan, ya, bahwa putranya yang tunggal, ya, akan diserahkan, ya, dan pada hari itu dia mati dan 3 hari kemudian dia bangkit. Nah, kalau kita cek di dalam Alkitab seperti Markus 15 ayat 33, 34 dan seterusnya, satu perikop itu menunjukkan dia mati pukul 3. Nah, pukul 3 sore. Ya, jadi betul dia mati. Ya, karena tidak mungkin ada pengampunan dosa kalau tidak ada penumpahan darah atau kematian Yesus. Itu tuh. Ibrani pasal 9 ayat 22. Jadi bagi yang bilang Yesus mati di kayu salib itu rencana iblis, nah ini mungkin sedang keblinger, ya, atau mungkin masuk dalam kategori jemaah yang tadi Kang Alfa sebutkan, ya. Karena tidak mungkin akan terjadi pengampunan dosa kalau tidak ada penyaliban, penumpahan darah. Disalib kan pasti darahnya tertumpah, betul nggak, Kang Alfa? Betul dong. Ya, misalkan nih Kang Alfa disalib, dipakukan nih, ya, kakinya, lalu Kang Alfa dipakukan tangannya, berdarah nggak? Berdarah kan? Dong. Nah, jadi tidak mungkin ada pengampunan kalau tidak ada penyaliban. Jadi penyaliban itu rencana Allah. Nah, ini ditambah lagi ada orang yang mengklaim kok Allahnya mati, ya, kok Tuhan Yesusnya mati, ya, kadang-kadang hanya sampai situ aja cara berpikirnya, sama dengan cara berpikir iblis, ya, karena iblis kan berpikir udah menang nih, Yesus mati, padahal 3 hari kemudian Yesus bangkit. Nah, ini bukti yang ditunjukkan dalam Alkitab bahwa harus ada kematian, ya, harus ada pribadi yang menggantikan kita untuk terhukum, ya, sehingga kita tergantikan dan kita statusnya menjadi anak Allah. Asalkan kita percaya, ya, jangan bilang ngapain ada kematian, ngapain ada yang menanggung, biar aja manusia tanggung sendiri, nah, begitu. Ya, nah itu juga cara atau konsep yang iblis senang. Ya. Atau iblis bersukacita manusia punya pemikiran atau konsep yang demikian. Padahal 3 hari kemudian Yesus bangkit. Haleluya, Yesus bangkit. Ya, bukti bahwa dia mengalahkan maut. Ya, tubuhnya betul-betul bangkit. Bukti dia bangkit, ya, lihat ada lubang, ada bekas tombak, ya, di perutnya. Di kakinya ada lubang. Murid menyaksikan kebangkitan Yesus. 40 hari dia menampakkan diri, bukti bahwa dia tidak ghosting, tidak omong doang, ya. Tapi dia membuktikannya.
Tapi tetap aja dari dulu tuh sudah disalahgunakan bahwa Yesus bukan mati tapi dicuri. Oh iya, dan bilang gitu. Mayatnya dicuri, Matius 28. Ya, nah, sekarang juga kan selalu pemikiran dari saudara-saudara kita, bukan Yesus yang bangkit, tapi ditukarkan waktu dia mati. Itu Basiledes lah ya, tokoh yang gnostik, yang dipengaruhi manisisme, sehingga cara memutuskan atau berteologi dengan pernyataan bahwa ditukar, digantikan, dipakai lagi itu sebagai data oleh sosok yang muncul di abad ke-6 atau di abad ke-7. Ya, padahal perlu ada bukti ya. Sejarawan seperti Flavius Josephus ya, orang Yahudi atau rekan dekatnya Raja Titus, Kaisar Titus, menyebut Yesus memang mati, Yesus memang bangkit ya, dalam catatan buku tentang yang dia tulis Attitudut ya, Jews atau tentang kehidupan Yahudi. Celsius juga dari Romawi, seorang sejarawan ya. Pliny juga sejarawan, menyebut pernah ada yang mati dan lain sebagainya, yaitu Yesus Kristus. Alkitab mencatat dan sejarawan juga mencatat yang saya sebut tadi. Jadi clear ya, memang Yesus mati, bukan disamarkan. Itu. Nah, ayat yang dibacakan apa tadi di Wahyu itu ya, memang betul Yesus mati. Ya, bukan berarti kok Allah mati. Ya, karena harus ada penumpahan darah. Ibrani 9 ayat 22 tadi, supaya ada pengampunan. Ya, nah justru 3 hari kemudian bangkitlah. Ya, jadi jangan sampai Yesus mati toh, tidak, dia sama juga sama tokoh-tokoh lain mati. Ya, iya tuh. Tapi dia bangkit. Iya. Makanya ya, gimana ya itu? Jadi orang teh kalau itu ya bang, mau nafsirin secara harfiah, tapi dia juga nggak mau secara harfiah. Entah kalau ada yang harfiah, mereka ngotot itu bukan harfiah. Nerjemah ini tuh jadi suka-suka ya. Padahal kan nggak bisa gitu ya bang ya. Harus ada studinya, harus ada penafsiran yang benernya gitu. Nah jadi aku telah mati di sini tuh maknanya itu bahwa bukti pengorbanan ya, tadi udah abang jelaskan loh, sampai 3 kali tuh abang jelaskan ya. Kalau nggak ada pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, manusia semua tetap berdosa dan pasti jadi jemaah iblis ya bang ya. Bukan jadi jemaah Tuhan ya. Gitu. Nah bang, ini mungkin nggak bang, kan waktu penyaliban itu kan ketika Tuhan Yesus mau diturunkan ya dari kayu salib, kan itu udah mati ya secara manusia ya bang ya, di kayu salibnya udah mati. Terus kan ada orang yang datang ngambil dia gitu untuk dimasukkan ke dalam kuburnya. Tapi kalau yang dua penjahat itu kan diturunin terus mungkin langsung dilempar ke kuburan atau gali tanah atau nggak tahu gimana ya bang, nggak ada tulisannya. Jadi nggak tahu deh. Nah kalau Tuhan Yesus itu kan diambil ya, ada yang ambil gitu, terus dibawa ke dalam kubur. Mungkin ada orang yang lihat bang saat itu gitu, tuh mayatnya juga dicuri gitu. Jadi sampai sekarang bilangnya gitu ya. Terus juga inget ya di Matius 28 ya, ada dusta mahkamah agama ya. Nah itulah. Oke bang, kita lanjutin lagi bang. Nah ini ada 2 kaitan yang sangat erat ya, kata aku telah mati dan jemaah iblis ini. Nah bang, berkaitan dengan ini juga ya bang, mungkin juga kalau di Wahyu kan kita baca ada di Pergamus misalnya, terus di kota apa itu ya, Tiatira, kalau bisa lihat di itu ya, itu kan ada ditulis lagi itu, bahkan ada tahta iblis katanya di kota itu gitu. Jadi ada orang yang nafsirin juga bang. Nah jemaah iblis itu sekarang ngumpulnya di situ bang. Dan iblis itu tinggalnya di situ katanya, bukan di neraka tuh, tapi ada di situ. Gimana itu bang?
Ya, ini juga yang disebut dengan misinterpretasi ya, atau salah persepsi. Sekali lagi, kenapa salah persepsi? Ya, karena bukan yang dia pahami atau bukan yang menjadi keyakinannya atau imannya, atau sekalipun iya, tapi dengan penafsiran yang disebut alegoris ya, atau simbolis, atau juga intuitif ya, merasa, meraba, menghubungkan dan lain sebagainya. Padahal Alkitab adalah fakta sejarah ya, historis. Alkitab juga fakta sastra ya. Alkitab juga teologis. Tidak mungkin saling bertentangan ya. Yang satu perikop atau satu ayat dengan ayat yang lain, baik PL maupun Perjanjian Baru. Tidak mungkin. Lebih kurang 40 penulis itu dengan kurun waktu yang berbeda-beda ya, baik PL dengan PB, tapi selaras ya. Apa yang disebut dengan apokaliptik, penyingkapan ya, atau nubuatan di Perjanjian Baru tergenapi ya. Bahkan sampai sekarang ada yang belum digenapi, yaitu kedatangan Yesus, kata ya, seperti itu. Nah, terkait dengan tata iblis dan lain sebagainya, mana ada tata iblis? Ya, tidak ada. Iblis karena sudah berdosa, dia ditendang oleh Allah, dibuang ke bumi mencari pengikut. Nah, pengikutnya itu yaitu mereka yang salah tafsir. Mereka yang gagal paham, nah itu pengikut iblis, ya, karena suka dengan menafsir dengan cara yang tidak memiliki prinsip penafsiran Alkitab. Prinsip penafsiran Alkitab seperti apa? Yaitu gramatikal tekstual, grammar, ya, menemukan makna, kata, struktur, ya, gaya bahasa, baik berdasarkan teks aslinya, Perjanjian Lama Ibrani, Perjanjian Baru Yunani, ya, lalu melihat konteks dekat, konteks jauh, baik secara geografis, baik secara sosial, ekonomi, penguasa waktu itu, dan lain sebagainya. Jadi tidak mungkin kalau kita melihat semua itu, lalu kita melek dan sadar mengatakan bahwa ada tata iblis dan lain sebagainya. Tidak ada, ya. Ada. Iblis, dia setelah ingin menyamakan dirinya dengan Allah, ya, dan Allah Maha tahu perbuatan hati iblis itu, dan makhluk ini tidak bisa diampuni, ya, berbeda dengan manusia karena gambar Allah spesial, biji mata Allah, ya, berharga, maka manusia bisa diampuni. Kalau makhluk yang satu ini, iblis, berdosa, tidak bisa diampuni, makanya dibuang. Ya, sepertiganya. Nah, setelah dibuang, kan iblis mencari pengikut. Iyalah. Ya, pengikutnya didapat nih, karena di bumi banyak kan yang jadi pengikut iblis, karena dipengaruhi. Ya. Dari iblis, ya tuh Alkitab bohong, Alkitab nggak benar, ya, katanya penyaliban itu adalah rencana iblis, ya iblis seneng dong, ya, seperti itu. Iya, udah, itulah kira-kira ya maksudnya. Akhirnya dengan cara menafsir yang keliru, gagal paham, ya. Iya, betul. Atau di luar yang dia pikirkan. Nah, sehingga akhirnya melihat Yesus sebelah mata. Oh, rupanya Yesus bukan Tuhan. Banting setir, move on. Lopot. Oh, rupanya Yesus cuma sebatas nabi. Padahal oh, Yesus cuma sebatas utusan. Padahal menurut Alkitab, khususnya Injil Yohanes, ya, maupun di Injil lain, surat Paulus, ada banjir gelar-gelar Yesus di situ. Anak Allah lah, Firman, ya, Yesus sebagai gembala yang baik, juru selamat, penebus, ya, dia raja, dia imam, dia nabi, banjir gelar lah di situ. Betul. Wah, ini luar biasa nih ya, Bang. Nah, buat sahabat Apetra yang mau tahu penjelasan dari Bang Heri tentang penyaliban Kristus karya siapa, silakan nonton ya. Sudah tayang, dan silakan nonton, simak baik-baik. Tuh, penyaliban Kristus itu, wah, itu jadi polemik lah ya, Bang ya. Silakan sahabat Apetra nonton deh. Pokoknya udah dijelasin sama Bang Heri secara tuntas, jelas, mudah,
gampang. Wah, pokoknya bukan deskripsi tapi solusi. Oke lah. Oke Bang, kayaknya penjelasan kita yang singkat ini ya tentang aku telah mati dan juga tentang apa sih kaitannya dengan jemaah iblis gitu ya. Ya itu Bu, kata Abang tadi ya, orang yang nggak mau nerima bahwa kematian Tuhan Yesus untuk pengorbanannya itu, darahnya itu untuk menebus dosa kita, menyucikan kita dari dosa, ya udah susah jadinya jadi jemaah iblis ya. Orang yang ikut iblis tuh, yang nggak percaya Tuhan Yesus tuh ya, apalagi yang menghujat kata Abang tadi. Oke Bang, seperti biasa sebelum menutup, silakan Bang untuk closing statement. Ya, sahabat Alpetra, pemirsa dimanapun yang menyaksikan Alpetra Ministry secara on air dan record, saya kira untuk kita membaca Alkitab sebagai firman Allah satu-satunya, tentu Roh Kudus yang ada di hati kita akan menerangi ya, karena kita sudah berdoa untuk membaca Alkitab. Dan Roh Kudus tidak mungkin membawa kita kepada kesesatan. Ya, boleh berpikir kritis, baik, tapi saya yakin orang yang sudah mengalami kelahiran kembali, dia akan diterangi oleh firman Tuhan, sehingga tidak keblinger, ya, sampai tidak mengerti juga, tanya pendetanya, ya, tanya pemimpin gerejanya, tempat di mana sahabat Alpetra join sebagai anggota gereja, ya. Lalu kalau memang masih bingung juga karena pendetanya tidak sering mengadakan Bible study, ya, atau tidak sering mengadakan katekisasi lewat dialogis, tanya jawab, ya, sahabat Alpetra selalu menemani, tanyakan, ya, dengan menjawab isu yang tadi disebutkan, akan memberikan solusi bukan deskripsi. Iya. Itu sahabat Alpetra, dari Berkati. Salam. Bapak Pendeta Heri Syalho untuk kita ya, semoga tercerahkan dan menambah wawasan kekristenan Anda dan juga saya dan kita semuanya. Salam cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan. Cinta keluarga, jaga kesehatan. Maranatha. Maranatha. Salam. Tuhan Yesus memberkati kita. Ya. Selamat malam.